Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Umi harap kabar anak soleh dan soleha tetap sehat dan tetap menjaga kebersihan. Dan Umi berharap anak soleh dan soleha tetap semangat belajar meskipun di rumah. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar membuka materi hari ini, maka silakan siapkan peralatannya, yaitu buku. Pelajaran IPS ini ada dalam buku Bupena halaman 12. Baik, pelajaran yang akan kita mulai dalam pembelajaran IPS hari ini yaitu berkaitan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ini Umi harap ketika Umi menjelaskan nanti anak soleh dapat memahami dan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial ini berasal dari dua suku kata, yaitu interaksi yang artinya hubungan dan sosial yang artinya masyarakat. Kalau digabung, interaksi sosial memiliki makna hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Artinya, manusia itu membutuhkan komunikasi dengan manusia yang lain. Nah, oleh sebab itu, manusia itu biasanya disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, atau manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita dapat berinteraksi dengan orang lain? Yaitu dengan cara saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, interaksi sosial ini ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu ini yaitu interaksi antara dua orang. Contoh, ketika dokter mengobati pasien yang sedang sakit, ataupun ketika anak soleh atau soleha sedang bermain dengan adiknya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antara seseorang dengan kelompok. Biasa contohnya seperti ketika seorang siswa membacakan puisi di depan teman-teman, ataupun ketika ketua RT menghimbau masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini terjadi antara dua kelompok, biasanya dalam jumlah besar. Yaitu contohnya seperti lomba tarik tambang antara dua tim, permainan sepak bola antara dua tim. Nah, interaksi sosial ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, agar masyarakat dapat meniru suatu kebudayaan yang baru, yang positif, dan berguna untuk dapat lebih maju. Artinya, anak soleha ini dapat meniru kebudayaan positif dari negara asing, dari orang lain. Kita dapat meniru hal-hal positif dari orang lain. Tapi, kita juga bisa meniru hal-hal negatif. Ya, banyak ya, kita di zaman era modern ini kita dapat saat berinteraksi sosial kita dapat meniru hal positif maupun negatif. Dan Umi berharap di sini anak soleha meniru hal-hal yang berbau positif, seperti meniru contoh pembelajaran dalam negara-negara maju dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat yang kedua ada agar manusia dapat menjalin suatu kerjasama dengan baik. Ya, biasanya kalau
terjadi interaksi sosial yang baik dan komunikasi yang baik, maka akan terjadi kerjasama yang baik. Contoh, ketika kita piket di kelas, ketika kita berkomunikasi dengan temannya, dan maka kerjasama yang untuk membersihkan kelas itu akan tercapai. Yang ketiga, manusia dapat menjalin dan mempererat hubungan khusus bersama individu lain. Jadi kita dapat menjalin ukhuwah atau tali persaudaraan yang lebih erat antara manusia satu dengan manusia yang lain. Selanjutnya, anak soleh silakan buka LK-nya. Kita akan jawab bersama-sama pembahasan yang ada di LK. Soal nomor 1, mengapa manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain? Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri. Yang kedua, bagaimana cara manusia berinteraksi? Manusia berinteraksi dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, tuliskan masing-masing satu contoh setiap bentuk interaksi sosial. Contohnya tadi sudah ya, ada interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok, dan beserta contohnya. Yang keempat, apa manfaat berinteraksi bagi manusia? Berikan contohnya. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat seseorang ingin tinggal di lingkungan bersih, biasanya dia akan berinteraksi dengan warga lainnya untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Dan yang kesimpulan dari interaksi sosial ini yaitu interaksi itu dapat menerapkan dampak positif dan negatif. Dampak dalam menjaga interaksi sosial itu, anak soleh dan soleha harus menerapkan akhlakul karimah, menjaga sopan santun dan toleransi terhadap sesama agar interaksi sosial ini dapat berjalan dengan baik. Begitulah anak soleh dan soleha, Umi harap anak soleh dan soleha dapat memahami materi yang Umi sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, Umi mohon maaf, dan kepada Allah Umi mohon ampun. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.